warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam semua kita semua Bang Abeng. Ya, seperti biasa Bang Abeng kan? Ya. Nah, Laksamana Hang Tua, Laksamana yang terkenal. Aduh, langsung pantun ya. Terkenal di 7 laut, di 7 samudra dan 7 lautan. Artinya Bang Seno. Alhamdulillah kita ketemu kali dalam podcast yang fenomenal. Ya. Podcast kita semua, podcast jejak pemberdayaan. Mantap. Nah, hari hujan nih enaknya makan bakwan. Artinya Bang Seno. Alhamdulillah sekarang udah dekat-dekat 17-an. Oh. Jadi kita lihat banyak bendera nih Bang Abeng ya. Betul. Nah, kita lihat sekarang ini. nih Bang Seno. Kita sekarang sedang berada di bawah tubuh menara air Bang Beng. Menara yang sangat fenomenal. Lokasinya di mana? Lokasi kita di SMP paling tertua Bang Beng di Kota Pontianak. Ya. SMP 1. Oh, SMP 1 maksudnya kan ya. Nah, jadi kita sekarang berada di bawah tower menara air yang memang dibangun Namanya Tong Aye nih Bang. Tong Aye. Tong Aye. Orang Melayu nyebut Tong Aye. Ya. Nah, tahun berapa nih Bang? Saya lupa kan nanya. Tahun berapa? sedikit Nah, nih Bang Seno. Tahun sekian. Pokoknya sejak Pontianak ada dia udah ada di Bang Abeng. Nah, jadi sekarang kita bergeser ke komunitas ke sekarang nih. Ya. Betul Bang Seno ya. Makanya kita milih lokasi di SMP 1 ini kan, ini ada kaitannya dengan narasumber kita nih Bang Seno. Siap. Narasumber kita ini dulunya seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat kan. Nah, sekarang sudah merintis karir sebagai notaris nih, punya kantor notaris sendiri. Nah, kemudian juga pengelola yayasan sekolah juga nih Bang Seno. Alhamdulillah, berarti hebat nih guru. Dan- Narasumber kita Bang. Dan kaitannya dengan lokasi kita ini, beliau ini sekarang sudah terpilih sebagai ketua ikatan alumni SMP 1 nih. Jadi ketua IKA alumni ya. Itu dia, makanya kita berharap kan dengan hadir di sini alumni SMP 1 di Pontianak ini bisa Wah, ikutlah dalam podcast kita ini kan. dan mungkin nanti akan mendengarkan nih apa yang hendak dilakukan oleh ketuanya sekarang nih, kan gitu kan Mas Seno ya. Oke, siapa nih kali ini Bang Beng? Sampai pemberdayaan sudah hadir di tengah kita Bang Muhammad Irwansyah SH MKM. Selamat ketemu lagi, selamat pagi. Nih, Bang Seno. Ya, Bang Iwan. Ini Bang Iwan, Bang Ya. Iwan boleh. Bang Iwan. boleh. Jadi seperti biasa Bang Iwan, untuk pertama kami persilakan mungkin Bang Iwan sekilas mengenalkan diri. Silakan Bang Iwan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah. Artinya saya dapat hadir di sini. Momen saya sebenarnya merajut silaturahmi yang sempat terputus. Ya. Nah, kebetulan saya dengan Bang Seno ini punya sejarah nih dalam jejak pemberdayaan nih. Kebetulan beliau dulu salah satu ya? betul. 2007 2007 atau 2008. Ini nepotisme nih orang dalam ini kan. Artinya kita flashback nih, Artinya beliau dulu sebagai fasilitator kabupaten di Sintan, dan kebetulan saya juga sebagai fasilitator kecamatan di Merakai, kecamatan Ketengah Tengah waktu itu. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Irwansyah. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang notaris dan PPAT. Kebetulan wilayah kerja saya itu di Kota Pontianak. Ya. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, saya juga mengelola sebuah yayasan pendidikan ya di Kota Pontianak juga. Nah, di samping itu saya juga dipercaya untuk menggawangi atau memimpin Ikatan Alumni SMP 1 untuk periode 2023 sampai dengan 2025 sampai dengan 2028 ya. Jadi Bang Iwan ini lengkap ya Bang Abeng? Ya. Notaris, pengelola yayasan pendidikan. Mungkin bisa kita sebut namanya ya Bang Iwan ya. Yayasan Bina Utama. Betul. beliau ini. Kemudian Tahu ya? Karena terkenal kan? Kenal, ya, kalau Sungai Jawi tahu tuh Bang Beng. Kemudian beliau juga ketua ikatan alumni Bang Beng. Nah, Bang Iwan mungkin kita langsung saja ke fokus kita pertanyaannya. Dari 3 bidang ini rasanya memang agak sedikit beda nih Bang Iwan. Betul. Pemberdayaan berbeda, kemudian yayasan pendidikan berbeda. Ya, pendidikan, betul. Kemudian apalagi notaris ya Bang Beng ya. Ya, betul. Notaris. Apalagi notaris kita kan karena itu berkaitan dengan hukum. Ya, betul. Nah, bagaimana Bang Iwan menyikapi ketiga hal ini menjadi sebuah suatu kolaborasi yang kira-kira Bang Iwan mungkin di situ Bang Iwan bisa berbuat banyak untuk kawan-kawan yang lain. Silakan. Betul. Oke, terima kasih. Sebenarnya karena basic saya ini di bidang hukum, berarti kaitan hukum itu kan sebenarnya banyak sekali. Ya.
bukan hanya menyasar ke hanya hukum toh, artinya segala lini itu pasti memerlukan yang namanya perlindungan hukum. Iya. Nah, makanya tadi saya bilang artinya ada legalitas yang harus kita pahami. Legalitas itu bukan sebuah formalitas, tapi sebagai bentuk perlindungan, sebagai bentuk hak dari masing-masing, baik itu perorangan maupun kelompok atau badan korporasi seperti itu. Jadi harus ada perlindungan terhadap tiap warga negara. Ya, itulah legalitas namanya seperti itu. Nah, artinya itu untuk melindungi, salah satunya menjamin kepastian hukum atas masing-masing, baik itu perorangan, kelompok maupun itu tadi korporasi seperti itu. Singkat Bang Seno. Ya, saya mengharapkan tadi jawabannya panjang gitu kan. Oh, kita ada versinya nih. Mau versi panjang atau versi pendek nih? Oke, langsung ke intinya kan. Nah, begini Bang Iwan kan. Kita tahu ya bahwa setiap jejak langkah itu kan pasti ada akarnya kan, dan kita juga ingin tahu bahwa kegiatan Bang Iwan sekarang nih kan di kenotariatan ya, atau sebagai notaris ini kan pengen kita gali nih kan, kita pengen tanya juga refleksi kan, apakah ada kaitannya enggak dengan yang dilakukan kemarin gitu kan. Nah, mungkin sahabat pemberdayaan juga pengen tahu nih seperti apa Bang Iwan. Oke. Jadi bicara pemberdayaan ini sebenarnya ini momentum saya, momentum dalam membentuk kepribadian dan karakter. Jujur saya sampaikan pada saat itu kan mungkin pada saat saya terjun ke dunia pemberdayaan itu mungkin masih usia muda. Ya, mungkin sekitar umur 20-an pada saat itu. Disitulah momentum saya bisa mengenal yang namanya sistem kerja, ya, sistem organisasi, di mana kita terjun ke masyarakat, membina masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Kira-kira apa sih titik poin yang harus kita dengarkan? Apa sih menjadi prioritas kita menentukan suatu pilihan? Di situ kita benar-benar diberdayakan kemampuan kita. Nah, terlepas dari kegiatan pemberdayaan itu sendiri, itu sebagai pembentukan karakter saya untuk bisa sampai ke titik saat ini. Ya, artinya ini benar-benar salah satu poin di sini kok saya bilang. Jadi episode ini juga membuat saya cukup bangga nih Bang Abeng. Kenapa Bang Seno? Biasanya kan kita kan kalau pengacara kan suka nanya-nanya Bang. Ya. Sekarang gitu nanya. Jadi kita memang hebat gitu. Ya, jadi lanjut tadi kan Bang Iwan udah ngomong, kalau kita bicara hukum memang Bang Iwan agak kaku sebenarnya hukum itu ya. Artinya ya apa yang ada di undang-undang itu yang harus dilaksanakan, betul. Nah, kemudian di satu sisi kan ada lagi Bang Iwan ini sebagai pengelola pendidikan, ya. Artinya harus membentuk karakter. Betul. Karakter anak-anak ini kan pasti akan banyak bermainnya. Bermain, betul. Bermain sesuai dengan kemauan si anak, kemudian kondisi si anak. Betul. Pertama ya mungkin sedikit mirip-mirip dengan dunia pemberdayaan Bang Abeng. Artinya kita harus lebih banyak. Nah, dua sisi ini kan agak berbeda nih, betul, Bang Iwan. Betul. Antara hukum dengan pemberdayaan. Antara pendidikan juga misalnya. Betul. Nah, menurut Bang Iwan, kira-kira kalau masalah tentang kepastian hukum untuk pendidikan itu, kira-kira apa yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah supaya misalnya maksud pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun itu sampai kemudian ya sedikit banyak ya dunia pemberdayaan juga berjalan di dunia pendidikan. Ya. Gitu Bang. Oke. Jadi mengenai dua sisi tadi ya, sisi antara pemberdayaan dengan dunia pendidikan maupun pemberdayaan dengan dunia hukum. Nah, artinya kita kan kolaborasi nih. Iya. Nah, artinya di sini sebenarnya pintar-pintarnya saya menempatkan diri. Iya. Nah, artinya ketika saya berdiri di posisi sebagai notaris, di situ saya akan maju di garda terdepan untuk menegakkan hukum. Ya. Nah, begitu saya berada di posisi sebagai pendidik dalam hal ini yayasan pendidikan, maka di situ saya harus bisa memposisikan sebagai layaknya seorang pendidik. Ya. Nah, kan seperti itu. Nah, semangat pemberdayaan ini tetap akan saya bawa, ya, baik itu dalam dunia hukum maupun dalam dunia pendidikan. Karena gini, ketika kita bicara masalah mental karakter, artinya kan kita bicara jenjang lumayan jauh nih, zaman kita sekolah dulu dengan sekarang ini kan. Arti transisi masa ini sangat-sangat bertolak belakang kalau saya bilang, ya. Arti bicara kecanggihan teknologi, informasi, internet segala macam gitu kan. Ya. Ini kan membentuk karakter anak. Siap. Nah, makanya sempat saya sampaikan juga ke teman-teman kawan-kawan guru pada saat saya memberikan materi pada saat itu, artinya untuk masalah teknologi, pintar-pintarnya kita memberikan edukasi kepada
anak didik kan seperti itu. Ya. Nah, artinya kan ini sangat jauh sekali dengan zaman kita waktu sekolah dulu. Artinya adalah terobosan-terobosan dari Betul. Iwan dalam aplikasian, Bang. Ya, Karena betul. sedikit kita memflashback nih, Bang. Ya. Karena terakhir ini memang agak sedikit tidak mengenakan nih, Bang. Di Kalimantan Barat tuh kan Betul. isu ada ijazah yang ditahan karena tidak bayar uang apa tuh? Iya. Iya. Nah, kan artinya sebenarnya ya mungkin kata Bang Iwan tadi harusnya kan sekolah juga bisa berpikir ya, Bang Betul, Iwan, ya. betul. Artinya tidak saklek lah menetapkan itu, Hmm. sehingga ya sesuai dengan hukum. Saya lagi Ya, hukum kan betul. pasal berapa itu? Setiap warga Betul. Indonesia berhak mendapat pendidikan dan ya, layak betul, kan? betul. Nah, harusnya kan itu diaplikasikan, Bang Abeng. Nah, berkaitan dengan permasalahan tadi mau saya potong. Jadi ada salah satu kasus juga seperti itu. Kebetulan saya di situ dihadapkan dengan posisi yang sama. Jadi kalau saya berpikir gini, sekolah tidak mempunyai hak untuk membatasi akses dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Menarik Satu, itu. ya. Siap. Nah, jadi kami waktu itu sempat membuat kebijakan jika berkaitan dengan masalah pembiayaan atau pembayaran dalam hal ini SPP maupun uang-uang lainnya, itu tidak boleh kita yang namanya menahan ijazah segala macam, kan itu hak dia. Wah, ini menarik Bang Amin. So, terobosan sekali lagi. Ya. Makanya kita coba kaitkan lagi nih Bang Seno, kan tadi sudah kita masuk di dunia pendidikan ya, dan ini mungkin ada kaitannya dengan jabatan Bang Iwan ini kan terhadap komunitas kan. Kita juga ingin tahu nih kan antara sebut saja antara akta selaku notaris kan, kemudian selaku aksi pada saat pemberdayaan masyarakat kan, dan selaku alumni ya. Nah, apa nih program Bang Iwan ya dalam waktu dekat ini ya untuk berbuat kepada sekolah? Kan ada bahasanya kan, kita kemarin sekolah mendidik kita, nah sekarang balik nih kita yang mendidik sekolah gitu kan, dengan berbagai cara, termasuk tadi mungkin nanti membantu anak-anak sekolah tadi kan kalau ada kasus seperti itu. Nah Bang Iwan, kita pengen dengar nih, mungkin teman-teman juga pengen dengar nih, apa program dalam waktu dekat nih untuk Bang Iwan? Berkaitan dengan Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Pontianak. Artinya saya bersama tim ya. Ini bukan saya pribadi, tapi kita bicara tim tim alumni itu telah merumuskan beberapa program yang kaitannya itu bersinggungan dengan sosial kemasyarakatan. Ketika bicara kita sosial, artinya kan segala bentuk program atau kegiatan yang kita laksanakan itu harus bersinggungan dengan kepentingan masyarakat sekitar. Ya. Nah, berkaitan dengan sekolah tempat kita belajar dulu, yaitu SMP 1, artinya banyak sekali program yang akan kita siapkan. Salah satunya itu mungkin yang telah berjalan ya, itu adalah Career Day. Karir Day. Artinya di mana kita mengundang kawan-kawan alumni yang dari berbagai macam profesi untuk memberikan edukasi kepada adik-adik kita yang di sini, bahwa dunia pekerjaan atau dunia usaha itu sangat luas sekali gitu loh. Kan Kalau Anda akan seperti inilah gitu kan. betul, memberikan pandangan ke mereka bahwa profesi itu sangat beragam. Nah, artinya kembali lagi ke minat dan bakat masing-masing. Passion dia masing-masing. Betul, seperti itu. Nah, Mungkin kawan-kawan sekarang kalau ditanya anak-anak zaman sekarang mau jadi apa, pertanyaan mereka tuh mungkin sama ya. Kita mau jadi YouTuber. Padahal di balik YouTuber itu kan artinya banyak proses yang harus dijalani gitu loh kan. Artinya banyak profesi. Di situ ada yang namanya IO-nya, terus kameramen. Ini proses, rangkaian proses. Nah, jadi bukan hanya kita hostnya lagi ya. Betul, hostnya lagi gitu loh kan. Nah, ini yang coba kita terapkan juga ke anak-anak. Artinya mindset bahwa segala satu tidak perlu yang namanya instan, ada proses. Ya. Nah, ini sekali lagi banyak saya lihat ini udah dilakukan Bang Iwan ya, terus Bang Iwan baik selaku notaris maupun selaku ketua ikatan Bang Abeng. Nah, selaku kenotarisan nih. Ya. Nah, menurut Bang Irwan ini kira-kira apa yang masih perlu diedukasi kepada masyarakat kita terkait dengan mungkin hal-hal hukum yang masih kurang, Ya, betul. yang istilahnya ya supaya lebih melek lagi lah gitu kan. Betul. Masyarakat bahwa mereka lebih melek hukum. Misalnya apakah mereka bisa mendapatkan bantuan hukum? Kalau bantuan hukum seperti apa? Betul, Misalnya kan, betul. mungkin bisa diberikan saran atau perbaikan Bang. Oke, baik, terima kasih. Berkaitan dengan profesi saya sebagai notaris, arti saya juga merangkap selaku kok bahasa kita itu mungkin konsultan hukum ya. Lawyer. Bukan konsultan hukum. Jadi orang yang memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat yang ingin
mengetahui lebih jauh masalah hak-hak mereka. ya hukum terkait dengan yang mereka hadapi seperti itu. Nah, jadi sering juga artinya saya memberikan dalam tanda kutip edukasi lah ya masalah hukum, baik itu secara tatap muka maupun secara via telepon. Nah, orang-orang yang sering menghubungi, Pak, gimana Pak kalau seandainya saya menghadapi masalah seperti ini yang kaitannya dengan, karena saya notaris PPAT mungkin berkaitan dengan masalah tanah ya, masalah hak, masalah waris segala macam. Itu kita memberikan edukasi dulu, artinya memberi pemahaman kepada mereka bahwa ini loh prosesnya, ini loh hasil akhirnya, dan ini yang harus dijalani seperti itu. Oh, tidak menarik nih. Terus Ya, berkaitan dengan masalah tadi yang disampaikan oleh Bang Seno, untuk bantuan hukum segala macam, itu merupakan salah satu program yang sudah kita canangkan di alumni itu, bahwa nanti kita akan membentuk semacam koordinator untuk lembaga hukum. alhamdulillah. Ya, Siap. nah Seperti ini LBH lah ya. seperti LBH, mungkin jatuhnya mungkin kita bukan LBH tapi lebih ke konsultan hukum dulu. Siap. Nah, jadi kita ada beberapa alumni juga yang kebetulan mereka selaku lawyer atau advokat yang bisa kita minta advice-nya juga. Siap. Nah, jadi kita nanti akan membuka hotline di mana ketika kawan-kawan alumni atau masyarakat luas di Kota Pontianak memerlukan bantuan mungkin bisa menghubungi kita nanti. Ya, ini informasi ini mungkin baru. Karena kalau bicara tentang alumni nih kan, tadi kan sudah memberikan edukasi ya. Sebenarnya banyak cerita nih Bang Seno. Pernah anak-anak sekolah nih kan. Jadi kalau zaman kita sekolah dulu kan pernah sekolah kan. Jadi yang paling sering itu kita paling takut dengan guru kan. Apalagi kalau kita terlambat kan. Jadi pernah satu ketika ada anak terlambat nih masuk sekolah kan. Ditegur sama gurunya. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya terlambat. Saya tadi membantu ada emak-emak kehilangan uang 100.000. Wah, karena dia dianggap berbuat baik gitu kan. Wah bagus ya, berarti kamu membantu ibu itu ya, gitu kan? Ya enggak apa-apa saya maafkan. Tidak Pak, uangnya saya tinggal. Ibunya lama pergi ya, saya terlambat ya. Tapi itu intermezzo ya. Jadi ini kaitannya dengan ini ya. Ternyata bahwa alumni itu tidak cerita tentang reuni saja nih Bang Seno. Ternyata banyak yang bisa diperbuat ya, tadi dari cerita Bang Irwan ya. Salah satunya komunitas yang bisa bantu sekolah gitu kan, bantu anak-anak, termasuk bantu negara, dan akhirnya juga bantu masyarakat, bantu negara kan gitu kan harapannya kan. Ya, jadi tadi Bang Abeng udah nyinggung sedikit, saya balas itu nih, Bang Abeng tadi. Cerita murid yang terlambat tuh, tapi pastinya lain nih Bang Abeng. Nah, dia terlambat, dia tanya sama gurunya, kenapa terlambat katanya. Maaf Pak, tadi saya kehujanan di tengah jalan. Nah, jadi gurunya bilang, makanya lain kali kalau kehujanan jangan di tengah jalan, ke tepi, supaya tidak kehujanan gitu ya. Tapi jadi memang sekali lagi kalau kita banyak itu memang akan bakal panjang ya Bang Abeng ya. Berkaitan dengan banyaknya AI ya. Ya. Artinya AI, video AI segala macam, artinya dan serangan isu-isu mengenai negara ya pemerintah dalam hal ini, seperti salah satunya tanah akan disita, itu segala macam. Ini karena sebagai PPAT, artinya saya ingin memberikan pemahaman bahwa itu hanya sekedar isu. Ya, artinya sudah beberapa redaksi, ada beberapa pihak juga yang sudah mengklaim bahwa itu akan dikaji kembali. Kan seperti itu. Nah, artinya kita memberikan edukasi juga, jangan secara mentah menerima informasi dan menyebarkan secara luas melalui grup WA atau segala macam. Saya rasa ini sebuah informasi yang menarik Bang Abeng. Artinya ada penjelasan kepada kita semua, tambahan informasi. Walaupun ya memang sekali lagi harusnya kan hal-hal seperti ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Betul. Artinya pemerintah juga harus cepat mengkat ini. Ya. Terkait pelurusan-pelurusan yang terjadi di luar yang mungkin bisa menjadi multitafsir ya. Karena kan Mbak Iwan sudah ini membahas tentang isu tanah tadi. Ya, karena tadi kita sudah menyinggung tentang negara ya Bang Seno, dan kaitannya dengan kebetulan sekarang bulan Agustus ya Bang Seno ya, kita sudah memasuki ulang tahun Indonesia yang ke-80 ya. Mungkin Bang Seno ada pesan-pesan yang tidak disampaikan atau dari narasumber kepada negara kita? Wah, kalau lihat negara ini memang agak sulit Bang. Atau Bang Abeng duluan, karena saya belum dapat. Saya ada catat ya. Nah, di 80 tahun merdeka Indonesia ini kita merdeka dari penjajah. Tapi apakah kita sudah merdeka dari rasa lapar, kebodohan, dan kemiskinan? Nah, selamat ulang tahun negeriku. Selamat panjang umur. Semoga penderitaan rakyat juga tidak panjang. Alhamdulillah. Itu sekali lagi ya, sebenarnya banyak yang mungkin bisa kita sampaikan Bang ya. Sebenarnya walaupun ada beberapa di luar sana yang bahasanya agak minimalis, sebenarnya itu bentuk kecintaan sebenarnya pada Republik ini. Bapak kita ini sebenarnya dengan
sekian ribu pulau, kemudian sekian bahasa. Kita memang sekali lagi mengingatkan kita rawan dalam perbedaan. Betul. Tapi kita jangan mempersoalkan perbedaan itu, karena perbedaan itulah membuat Indonesia ini menjadi indah, Bang Indah. Abeng. Sehingga kita ini memang harusnya sekali lagi bagaimana pemerintah memperkuat pengayaan. Nah, kalau dulu ada PMP, Bang Abeng. Ya, Nah, mudah-mudahan Bang Iwan mungkin nanti bisa mengingat kembali pendidikan. Harusnya ada pendidikan budi pekerti. Moral Pancasila dulu ya, harus PMP itu pengertian ya. kan Bang Iwan, sehingga anak-anak muda kita tuh karakternya lebih, nah kembali lagi hubungannya kita dengan alumni. Betul. Artinya kan, ya kalau alumni kan, ya apalagi dengan berbagai tingkatan ini kan, kadang-kadang satu tingkatannya kita Betul. masih sering gesek-gesekan nih Bang Beng. Betul. Kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk kemajuan SMP Negeri 1 hubungannya dengan program kerja yang sudah IKA alumni buat untuk kedepannya? Siap. Nah, artinya kami selaku pengurus Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Pontianak, selaku mitra dari sekolah, artinya selalu siap untuk memberikan kontribusi sepanjang itu memang diperlukan, ya. Nah, yang kedua artinya selalu siap untuk mendukung segala kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kami sebagai mitra ini bisa saling melengkapi. Siap. Ya, apa kebutuhannya dan apa kebutuhan kami, artinya kita ya check and balance lah ya. Ya, check and balance lah, seperti itu. Mudah-mudahan kerjasama antara sekolah dengan Ikatan Alumni ini dapat terus terjalin dan menjadi harmonis seperti itu. Nah, Pak Iwan. Nah, ini Pak Iwan ini memang anak muda yang komplit ya. Nah, jangan dia aja, siapa mau dibilang anak muda? Anak muda. Nah, sebenarnya kalau contoh anak muda ya Bang Iwan inilah kan, dekat dengan masyarakat ya, kemudian juga menguasai aspek legal ya, hukum, dan sekarang bicara di komunitas kan, pasti akan ada program-program yang akan diperbuat untuk sekolah lah minimal kan Bang Iwan. Jika diberi kesempatan nih kan membentuk program pendidikan hukum masyarakat nih, atau bahasa kerennya legal literasi nih. Nah, apa yang akan program yang akan Bang Iwan buat nih? Yang jelas sudah masuk dalam program kami itu adalah semacam lembaga bantuan hukum ya. Nah, mungkin kita belum secara legal sebagai firma atau lembaga yayasan resmi, tapi di situ kita akan memberikan edukasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ya, konsultasi hukum salah satunya. Nah, untungnya kita bukan di satu sisi saja, bukan di satu aspek dunia litigasi atau advokasi. Nah, di situ kita masuk ke dunia kenotariatan juga. Jadi segala aspek bidang hukum, insya Allah kita ada orang-orangnya yang kita siapkan nanti. Nah, kan? Nah, jadi apapun kebutuhan dari kawan-kawan alumni, terus masyarakat yang pengen mendapatkan informasi seputar masalah hukum, artinya insya Allah nanti kita wujudkan dalam satu lembaga tersebut. Artinya mereka selalu siap membuka Bang Beng. Betul, betul. Nah, artinya kita kan membuka ruang publik juga kan, ruang publik dalam artian untuk sekarang ini alhamdulillah ada beberapa pihak yang sudah berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan saya selaku notaris. Nah, itulah bentuk kontribusi saya selaku alumni, dalam hal ini profesi saya sebagai notaris, membantu kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian ya, abang-abang kakak alumni juga semuanya untuk siap dalam membackup atau membantu dalam hal legalitas kepastian hukum terhadap mereka. Seperti itu. Bang Irwan, masa tanah yang paling dia adalah terlalu banyak akte yang tumpang tindih. Betul. Saya udah merasa nih Bang Beng, karena mertua saya itu punya lahan yang luar biasa besar, tapi tidak bisa diklaim karena jejaknya tidak punya nih. Betul. Bang Irwan, jejak tidak punya, dia hanya punya katanya. Ya. Nah, begitu kita mau lari ke dinas Badan Pertanahan, Badan Pertanahan tidak open. Dengan dasar ya itu bagian rahasia katanya. Kamu tidak bisa. Harusnya sebenarnya kan. Nah, kalau menurut Bang Irwan bagian ini, apakah memang kita itu sulit sekali untuk melihat gimana sih sebenarnya akte tanah ini sebenarnya? Boleh nggak kita tahu misalnya, katakanlah ini siapa yang punya misalnya? Karena kan kita juga punya nih sebenarnya. Betul. Cuma beda waktu. Nah, kalau ini alasannya adalah untuk kerahasiaan, nah di mana kira-kira peran notaris yang bisa membantu kami warga yang biasa itu? Ya, artinya bicara masalah hak kepemilikan tanah itu kan artinya
kita berurusan dengan yang namanya Badan Pertanahan setempat. Ya, arti di mana lokasi tanah berada, disitulah Badan Pertanahan itu yang akan menjadi pusat data atau data center atas kepemilikan tanah tersebut. Makanya ketika bicara government, artinya kita berbicara masalah asas keterbukaan informasi. Nah, semua pihak yang berkepentingan atau berkaitan dengan hak itu boleh meminta informasi kepada dinas terkait. Boleh, artinya boleh. Artinya makanya tadi saya bilang asas keterbukaan informasi itu memang harus dikedepankan. Nah, kita tidak bicara transparansi ya, kita bicara masalah keterbukaan informasi. Itu poin pertama. Ketika ada hal-hal seperti ini menjadi kendala dalam masyarakat, artinya bukan tidak bisa dilakukan penelusuran sebenarnya. Ini berkaitan yang sudah pernah saya lakukan, artinya kita melakukan semacam proses. Yang pertama itu adalah pengecekan tanah dulu. Nah, itu yang megang data itu sebenarnya dari notaris atau PPAT. PPAT dalam hal ini PPAT yang punya wewenang, yang punya sistem untuk melakukan pengecekan. Yang kedua itu yang namanya validasi. Nah, tahapannya itu validasi, kita melihat nih status tanah ke dinas ya, ke Badan Pertanahan. Nah, kalau memang dalam validasi itu ternyata perlu dilakukan penataan batas atau bahasa kita itu balik batas ya. Nah, disitulah kita bisa tahu nih bahwa kondisi tanah kita ini memang ada TT kah atau tumpang tindih kah atau misalnya statusnya seperti apa. Itu kita tahu. Kalau kita mengetahui jual beli itu bisa dari situ, dari verifikasi itu. Untuk jual beli itu sebenarnya tercatat di buku SHM. Ya, artinya ketika kita tadi Bang Irwan bilang kita ingin menanya, artinya kita sebenarnya bisa tahu. Oh, ternyata udah 4 kali lalu 5 kali betul. Misalnya, itu tertera di buku SHM itu, sertifikat itu. Ya, teman-teman, mengapa kita juga bertanya? Karena ini bagian dari pemberdayaan juga sebenarnya. Jadi tahu kan kalau ketemu kasus seperti itu kan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Artinya jangan, untuk masyarakat itu jangan ragu dan jangan malu untuk bertanya. Jangan ragu dan jangan malu untuk bertanya. Artinya malu bertanya sesat dihukum nanti kan. Nah, ini yang ini. Asal jangan kalau bertanya kena hukum nih kan. Betul. Nah, sangat menarik Bang Irwan ini sudah memberikan banyak pencerahan kepada kita Bang Abeng, baik secara hukum, baik secara alumnis maupun secara praktisi pendidikan. Nah, artinya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah contoh yang baik bagi kawan-kawan semua untuk berbuat sebanyak mungkin untuk negara kita. Sekali lagi, karena masih suasana kemerdekaan, ya masihlah kita berbuat untuk bangsa dan negara ini. Seperti kata Bung Karno kan, jangan tanyakan apa yang sudah negara ini berikan padamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan pada negara. Oke, sekali lagi daun ubi daun talas. Ketemu kembali dari usia ke-19. Cari mudahnya dia. Hujan-hujan makan bakwan bersama podcast Jejak Pemberdayaan. Saya Seno Budi Hartono. Saya Abeng. Saya Irwan. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang salah atau kurang, karena semuanya itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdayaan. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan.